Halo, selamat pagi. Good morning, student. Good morning, Chelsea. Good morning, Jordan. Good morning, Daryl. Good morning, Devina. Good morning, Jen Benedi. Iya, good morning. Hari ini Senin 2 November 2020. Kita mau lanjut belajarnya. Masih di buku SPS IPA ya, halaman 27. Ya, 27. Halo, sudah dibuka bukunya, halaman 27. Ini sekedar infokan. Hari ini kita selesaikan buku SPS IPA-nya. Besok, hari Selasa, tanggal 3 November. Besok ya, besok tanggal 3 November, kita mau belajar buku Science Holder. Buku Sains. Jadi, SPS IPA ini mau kita tuntaskan hari ini. Ya. Oke, dipaham ya. Kemudian satu lagi, hari ini juga Miss mau share di Google Classroom mengenai catatan 3 IPA. Nanti mohon dilihat ya bagaimana cara mengerjakannya. Oke. Nah, silakan nanti dilihat di Google Classroom. Hari ini Miss share catatan 3 IPA di Google Classroom. Baik, Miss mulai hari ini. Kita mulai ya. Topik terakhir adalah energi gerak. Benar kan? Energi gerak. Oke. Didengarkan, saya mau menjelaskan sedikit. Energi gerak. Ya. Apa yang mau dibahas? Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah pergerakan turbin. Ya, turbin akibat aliran air yang deras. Ya, turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air. Singkatan dari PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Singkatan dari PLTA. PLTA umumnya dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Ya, bendungan. Bendungan tersebut dibuat untuk apa? Untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Ini contoh konkret ya. Energi gerak contohnya apa? Contohnya itu adalah pergerakan turbin akibat adanya aliran air yang deras oleh pembangkit listrik PLTA. Apa itu energi gerak? Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Saya lanjut. Mohon disimak, diperhatikan. Jangan ada yang main-main dulu ya, nanti saya tanya satu persatu. Saya ulangi sekali lagi, beserta gambarnya. Ini adalah contoh bendungan ya, yang untuk dipakai aliran air. Ini dimanfaatkan oleh manusia, ini banyak manfaatnya. Oke. Energi gerak tadi apa Miss bilang? Energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya, pergerakan turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA.
PLTA umumnya dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Jadi ini adalah gambar bendungan, ya, bendungan air untuk air yang mengalir, ya. Bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin tadi sehingga menghasilkan listrik. Nanti saya tunjukkan apa itu turbin dan beserta gambarnya. Aliran air yang deras dimanfaatkan untuk memutar turbin dan menghasilkan energi listrik. Nah, inilah air yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Jadi banyak fungsinya. Oke, kira-kira ada yang sudah paham? Atau saya ulangi lagi ya penjelasannya. Saya minta tolong dengan satu siswa, ya. Evelyn Ho. Miss minta tolong Evelyn Ho. Baca ulang Evelyn Ho. Energi gerak. Gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Energi gerak dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan listrik. Contohnya adalah pergerakan turbin akibat aliran air yang deras di pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ya, sekarang dengarkan pertanyaan dari Miss ya. Apa kepanjangan dari PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Oke, satu lagi. Apa itu energi gerak? Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Terima kasih ya Evelyn Ho. Saya akan panggil satu siswa lagi. Albert Christian. Oke Albert, silakan baca ulang keterangan ini. PLTA umumnya dibangun bersamaan dengan membangun bendungan. Bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Oke, ini mau tanya ya. Apa itu singkatan dari PLTA? Apa kepanjangan PLTA? Apa itu PLTA, Albert? Sudah ada di buku, kamu boleh cek sendiri. PLTA adalah Albert, kamu punya buku kan? Silakan buka bukunya halaman 27. Ada keterangannya. PLTA, silakan jawab Albert. Albert, kenapa di-silentkan Albert? Apa itu PLTA? Kamu nggak dilihat ya bukunya ya, malah ditutup. Ya, nah, seperti inilah, Miss jelaskan kamu nggak memperhatikan kan, misalnya nggak tahu. Saya ganti Albert, Alfiano. Alfiano. Halo Alfiano. Aktifkan audionya. Halo Alfiano. PLTA umumnya Dibangun bersamaan dengan pembangunan bendungan. Ya. Lanjut, bendungan tersebut
bendungan tersebut dibuat untuk mengumpulkan sumber air yang akan dialirkan ke turbin dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Sekarang misalnya Alfiano, jelaskan kepanjangan dari PLTA. Pembangkit listrik tenaga air. Oke, good. Sekarang Miss mau tanya satu lagi. Apa tujuannya dibuat bendungan seperti ini? Apa tujuan membuat bendungan? Bendungan? Alfiano? Bendungan? Kenapa di silent ke Alfiano? Miss belum selesai loh bertanya. Oke, baik ya. Nanti saya tanya kembali. Waktu masih berjalan, oke? Saya lanjutkan ya. Disimak oleh siswa. Oke. Perhatikan energi gerak. Miss ulangi sekali lagi, biar paham. Miss ulangin ya, tapi disimak. Ya, sambil dibuka buku kamu halaman 27, biar paham. Terakhir adalah topiknya energi gerak. Ya, energi gerak itu adalah energi yang timbul dari benda ataupun zat yang sedang bergerak. Gerakan yang dilakukan menghasilkan apa? Menghasilkan energi. Ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Punya ini nggak di dapur? Punya Surya? Punya Jessica? Punya Jericho? Punya mamanya nggak ini? Punya ya? Valerie Anggi benar, blender Miss. Iya, ini ada gambar blender. Jadi blender itu merupakan contoh dari energi gerak. Energi yang timbul dari benda atau zat yang sedang bergerak. Jadi gerakannya itu dilakukan menghasilkan energi. Saya lanjutkan. Disimak dulu ya. Oke, disimak dulu. Contoh sumber energi gerak. Ya, contoh sumber energi gerak. Misalnya sumber dari angin. Sumber dari angin itu apa contohnya? Menggerakkan kincir angin. Sumber dari air, misalnya pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Sumber dari listrik, elektronik di rumah kamu, misalnya kipas angin, blender, mixer. Begitu. Inilah dia contoh sumber energi gerak. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama kita mau bahas angin. Sumber energi gerak yaitu dari angin. Nah, ini dia. Ini gambar apa? Ya, Miss besarkan dulu gambarnya biar paham. Oh, lebih besar. Oke, nah. Contoh sumber energi gerak, misalnya dari angin. Contohnya menggerakkan kincir angin. Tahu nggak kincir angin ini buat apa? Untuk irigasi sawah juga bisa. Ya. Iya, kincir angin ada kincir air. Ini perlu untuk kehidupan manusia. Pernah lihat ini nggak? Kincir angin. Kincir angin. Miss jelaskan apa itu kincir angin. Oke. Didengarkan, diperhatikan, jangan ada yang main-main. Nanti saya tanya nggak tahu, awas ya. Kincir angin adalah, ya, ini ada Bapak Presiden kita sedang melihat atau memantau kincir angin yang ada di Indonesia. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Oke, saya ulangin. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia.
untuk memerlukan tenaga yang besar seperti memompa air untuk mengairi sawah. Nah, benar kan dibilang tadi? Untuk irigasi sawah atau menggiling biji-bijian. Kalau biji-bijian begini, misalnya bisa biji jagung. Banyak. Kincir angin modern adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Atau nama lainnya adalah turbin angin. Turbin angin itu namanya kincir angin bisa. Turbin angin itu banyak sekali di negara Eropa sama di negara Amerika. Mereka menggunakan kincir angin atau turbin angin. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Siapa yang tadi nggak memperhatikan, Miss? Tidak tahu. Bisa dimengerti? Saya ulangi lagi ya. Saya mau panggil satu siswa. Melisenda. Halo Melisenda. Meli. Meli, kamu dengar Miss nggak, Meli? Miss panggil loh. Kamu aktifkan audionya, Meli. Aktifkan audionya. Sekarang Meli baca sedikit, Meli. Baca kincir angin adalah, coba baca dulu. Melisenda, silakan baca. Tapi nggak mau baca ya? Melisenda, ini nanti dipanggil ke wali kelas ya. Siswa ada yang sudah aktif ya. Angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik dari proses itu. Thank you. Saya nggak mau cara baca seperti itu. Saya mau semangat. Ulangi dulu. Saya nggak mau lemes-lemes gitu ya. Geral, perhatikan Geral. Geral Tarigan, kamu lagi tidur atau lagi Zoom? Tidur. Tidak boleh membungkuk gitu ya, harus tegak duduknya. Saya ganti dulu. Saya mau yang semangat dulu yang bacanya. Surya Tanoto, ulangi baca Surya. Surya. Kincir angin adalah sebuah alat yang mampu memanfaatkan kekuatan angin untuk diubah menjadi kekuatan mekanik. Dari proses itu memberikan kemudahan berbagai kegiatan manusia yang memerlukan tenaga yang besar, mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kincir angin adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik, disebut juga dengan turbin angin. Turbin angin kebanyakan ditemukan di Eropa dan Amerika Utara. Oke, stop. Dengarkan pertanyaan dari Miss. Apa kegunaan kincir angin bagi manusia? Kincir angin bagi manusia memompa air untuk mengairi sawah atau menggiling biji-bijian. Kemudian, untuk apa lagi? Kincir angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Oke, gampang ya. Terima kasih Surya. Ini lanjutkan kembali. Nah, perhatikan ini adalah contoh sumber energi gerak dari air. Tadi kita udah belajar mengenai angin, sekarang dari air. Perhatikan ya. Oke, contohnya pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ya kan? Nah, ini adalah gambar turbin air. Nah, inilah mesinnya.
yang bisa menggerakkan aliran air. Oke, turbin air adalah sebuah mesin yang berputar. Sebuah mesin yang berputar yang mengambil energi dari arus air. Oke, di gambar mesinnya namanya turbin air. Sebuah mesin yang berputar yang mengambil energi dari arus air. Oke, nah dengarkan lagi. Turbin air dikembangkan pada awal abad ke-19, ini sudah lama sih. Digunakan secara luas untuk tenaga industri sebelum adanya jaringan listrik. Dan sekarang namanya pembangkit tenaga listrik. Jadi, pembangkit tenaga listrik ini apa yang diambil? Sumber energi yang bersih dan terbaharui. Contohnya air. Saya ulangi lagi. Turbin air. Turbin air itu dalam PLTA, pembangkit listrik tenaga air, merupakan peralatan utama selain generator. Turbin air ini adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik air. Energi mekanik air ini kemudian diubah lagi menjadi energi listrik oleh generatornya. Dan turbin air ini digunakan secara luas untuk pembangkit tenaga listrik. Oke, nah itu dia. Nah, fungsi turbin air, ya, ini bendungan ya. Fungsi turbin air itu adalah untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling. Ada baling-balingnya turbin di dalamnya itu. Baling-baling menyebabkan turbinnya apa? Berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin. Contohnya seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling air. Nah, seperti itu cara kerjanya. Oke, nah sekarang dilanjutkan sumber energi yaitu dari listrik. Jadi Miss mau tanya, kira-kira siapa yang punya benda ini di rumah? Siapa? Feren, Grace, siapa lagi? Lionel. Ini Valerie Andi kemana siswanya ya? Masa kursi kosong? Siapa lagi ya yang punya benda ini di rumah? Lois punya nggak benda ini di rumah? Kaselin punya nggak? Oh, Tioro, Siombing punya. Siapa lagi yang punya ini? Gerald punya, Gilbert. Oh, Gilbert. Silakan Gilbert. Mau ke toilet. Gerald punya ya? Siapa lagi yang punya seperti ini benda di rumah? Hah? Siapa yang punya? Evelyn Ho. Valencia. Oke, ini juga punya benda ini di rumah. Untuk apa ya? Karlin punya. Oke, semuanya punya sepertinya ya. Ada yang nggak punya? Oke, ini jelaskan ya, listrik. Ternyata benda-benda di rumah kamu yang berhubungan dengan elektronik itu merupakan sumber energi gerak, tapi nggak semua. Kalau TV enggak ya, TV itu dia energi cahaya, listrik ke cahaya. Radio energi bunyi. Nah, kalau blender sama kipas energi gerak ternyata. Selain benda ini kalau blender, misalnya kita mau ngejus buah-buahan, ini ada gambar stroberi, apel, kiwi, nanas, buah apa lagi nih, buah anggur, kita jus. Nah, benda ini akan bergerak sendiri, memutar ya, mesinnya itu ada pisau untuk menghancurkan atau melembutkan sesuatu buah-buahan di sini, dia akan berputar seperti turbin. Nah, turbin itu seperti ini, caranya mesinnya berputar ya. Jadi ini nanti ada pisaunya yang untuk melembutkan si output tadi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya jus. Inilah yang dipakai listrik kita di rumah. Ya, maksudnya benda-benda elektronik. Tapi kalau tadi yang dibilang PLTA itu sama, turbinnya atau mesinnya yang berputar dari sumber arus tadi. Nah, ini sekarang kipasnya juga sama.
Nanti ada seperti turbin yang berputar seperti ini, menghasilkan angin supaya kita nggak gerah di rumah. Tapi dengan syarat, kita colokkan dulu ke listrik yang bersangkutan. Oke? Contoh lagi listrik di rumah, elektronik di rumah. Yang menggunakan listrik maksudnya. Ini adalah gambar siapa yang suka masak di rumah ini. Ada tahu nggak nih gambar apa? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Siapa yang punya benda ini di rumah? Siapa yang punya benda ini di rumah? Ini adalah gambar mixer. Yang suka makan kue siapa? Pasti tahu dong benda ini. Yang suka bikin kue, yang suka bikin makanan di rumah, pasti tahu dong benda ini, benar nggak? Nah, ternyata benda di rumah kamu yang namanya mixer itu ternyata sumber energi gerak dari listrik juga. Jadi, si mixer ini, alatnya ini, dia akan memutar seperti turbin. Berputar-putar untuk bisa melembutkan tepung atau bahan adonan. Ini adalah alatnya. Mesinnya di dalam turbinnya untuk menggerakkan jika dicolokkan ke listrik. Itu sangat mudah dan membantu kita. Oke? Saya paham? Ternyata mixer merupakan sumber energi gerak. Kemudian ini dia. Siapa yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ini gambar apa? Mesin cuci. Oke, punya nggak mesin cuci di rumah? Siapa yang punya? Oh, semuanya angkat tangannya. Siapa yang punya? Jessica punya. Ya, ini sangat membantu manusia untuk meringankan pekerjaan. Jadi, ceritanya ini ya siswa yang dengarkan. Cara kerjanya adalah sama. Ini mesinnya ini juga memutar pakaian yang ada di dalamnya supaya bersih atau menghilangkan noda, ya. Jadi, dia juga ada alatnya. Oke. Mesin cuci merupakan sumber energi gerak. Satu lagi ada. Mobil listrik. Pernah kalian melihat ini, mobil listrik? Di jalan raya? Pernah melihat mobil listrik? Jadi mobil listrik itu, dia kalau mau bergerak atau mau kita pakai, kita harus colokkan dulu ke listrik supaya penuh baterainya. Ya. Setelah penuh boleh kita gunakan. Namanya di mobil listrik, dia digunakan hanya di listrik saja. Ya, oke nggak? Pernah nggak lihat mobil seperti ini? Ini pernah lihat. Mobilnya sangat mini. Namanya mobil listrik. Ini sudah modern, sudah canggih, oke? Kita lanjut lagi ke halaman 29. Ini mau tuntaskan hari ini. Jadi besok tanggal 3 November, ingat ya, kita pakai buku apa? Buku sains, ya, buku sains, buku Hodder. Ini mau kita selesaikan dulu. Halaman 29. Tolong dibuka semua bukunya halaman 29. 29. Kaselin, Loisan, Grace. Oke. Apa topiknya? Menghemat energi. Sekarang Miss minta tolong namanya Tioro Sihombing suruh baca ini. Penghematan energi. Tioro Sihombing. Penghematan energi. Halo, silakan baca penghematan energi. Penghematan energi. Sumber energi banyak tersedia di alam. Sumber energi tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Oke, terima kasih ya Tioro. Terima kasih. Saya ulangin. Penghematan energi. Sumber energi banyak tersedia di alam. Nah, sumber energi tersebut dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi
yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui contohnya. Saya panggil namanya ya. Tasya. Tasya. Halo Tasya. Halo Tasya. Aktifkan audionya, sayang. Sudah diaktifkan belum? Tasya. Sudah? Tasya, aktifkan audio kamu. Miss mau tanya. Halo Tasya. Halo. Kemana ini suaranya hilang? Oke lah, saya ganti ya. Dipanggilin kamu nggak menyaut. Gaston. Gaston Geraldo. Iya, langsung diaktifkan. Gaston. Sumber energi. Sebentar. Saya belum nyuruh kamu baca. Kamu dengarkan saya dulu ya. Saya nanya, sumber energi di alam dibagi menjadi dua. Sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pertanyaan saya adalah, coba kamu sebutkan contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Ayo, jawab dulu. Ini apa tulisannya? Ini apa tulisannya? Oh, makanan, angin, dan matahari. Oke, saya ulangi ya. Coba kamu jelaskan, Gaston, contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Makanan, air, angin, dan matahari. Baru benar. Begitu, Gaston. Terima kasih, Gaston. Sekarang Miss mau tanya lagi, Geral. Halo, Geral. Geral, dengarkan Miss ya, Geral. Pertanyaannya adalah, tadi kan si Gaston sudah menyebutkan contoh sumber energi yang dapat diperbarui. Sekarang kamu adalah, coba kamu jelaskan contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Pinter. Terima kasih, Gera. Gitu dong. Miss panggil kamu langsung aktifkan audio ya. Oke, good. Miss lanjutkan lagi ya. Didengarkan. Kita perlu menghemat energi untuk melestarikan energi agar generasi mendatang juga dapat merasakan manfaat energi tersebut. Semua siswa wajib menghemat energi supaya tetap lestari, terjaga, ya. Supaya energi yang tersedia di alam kita ini tidak cepat habis. Ingat, kenapa kita menghemat energi nih? Supaya sumber energi yang tersedia di alam ini tidak cepat habis. Perlu usaha menghematan energi. Apa saja usaha nih supaya energi yang ada di dalam nggak cepat habis? Yang pertama, usaha yang kita lakukan adalah sebentar ya, Miss mau minimaliskan dulu. Ini dia. Saya ulangi ya. Kita perlu menghemat. Kamu perhatikan bukunya. Kita perlu menghemat energi supaya lestari, agar energi yang tersedia di alam tidak cepat habis. Lalu bagaimana usaha yang kita lakukan? Usaha yang kita lakukan adalah, ini gambar apa ini? Pedelin, baca dong Pedelin. Pedelin. Baca dong. Tolong aktifkan audionya Pedelin. Halo Pedelin. Pedelin. Bisa aktifkan audionya?
Aduh, sama banget ini. Durasi sama. Oke, squall. Squall. Iya, ini langsung aktif. Oke, squall. Tolong baca apa sih usaha yang harus kita lakukan supaya menghemat energi? Ayo baca. Mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Oke, Miss mau tanya, apakah squall sudah mempraktekkan ini setiap hari? Misalnya, iya, misalnya di siang hari, perlu nggak kita pakai lampu? Tidak. Enggak ya, kan udah terang ya. Jadi sebaiknya kita matikan saja dulu lampunya ya, karena kan sudah terang. Tapi kalau malam kita hidupkan, menghemat energi. Oke, nomor 2, squall. Tolong dibaca squall. Menggunakan kendaraan yang hemat bahan bakar. Jika ingin menggunakan kendaraan bermotor, gunakan untuk hal-hal yang perlu saja. Iya, jadi kan squall, misalnya squall mau melihat kebun dekat komplek rumah squall, taman lah gitu ya. Kamu mesti menggunakan mobil, hanya dekat jaraknya, tidak ya. Jadi kita menggunakan mobil ini yang penting-penting saja kalau jaraknya sangat jauh. Tapi kalau jaraknya dekat, sebaiknya bagaimana nih? Kita bisa jalan kaki kan, atau naik sepeda. Nah ini kan tidak menggunakan bahan bakar ya, jadi kita juga menjaga lingkungan tetap lestari supaya tidak ada polusi udara, mengurangi lah ya kan. Jadi kan jaraknya dekat, kita bisa jalan kaki atau naik sepeda perginya untuk ke taman kota bisa ya. Tapi kalau jaraknya jauh, bolehlah menggunakan kendaraan bermotor. Kalau jaraknya dekat, nggak usah misalnya. Jalan kaki oke, atau naik sepeda. Mengerti? Itulah kita gunanya untuk menghemat energi. Tunggu sebentar, Squall. Tolong baca kembali lagi. Yang terakhir, apa sih usaha untuk menghemat energi? Mematikan keran air apabila selesai digunakan. Iya, apakah kamu sering seperti ini? Atau membiarkan airnya deras-deras? Hah? Sudah praktek di rumah seperti ini? Harus kita biasakan ya, supaya energi yang ada di alam bumi itu nggak cepat habis. Biasakanlah mematikan keran air, jangan sampai dia menetes-netes ya. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita kan udah belajar energi nih. Jadi disarankan dari sekarang kita harus belajar cara menghemat energi. Supaya apa? Supaya sumber energi yang tersedia di alam tidak cepat habis. Jadi perlu usaha. Oke. Hari ini sampai di halaman berapa belajarnya? Halaman berapa? 29. Besok kita mau lanjut ke buku Holder Science. Siap-siap buku Holder Science-nya ya. Nah, terus nanti selesai Zoom ini, nanti perhatikan Google Classroom. Terus nanti ada share catatan 3. Tolong ditulis sesuai petunjuknya dan boleh di print, bebas. Ya, ditulis boleh, di print boleh. Ini aja dari ini. Waktunya 1 menit lagi mau habis. Oke, sekian dulu ya dari Miss. Dipelajari lagi bukunya, oke? Ya. Selamat pagi. Bye. Yes.